Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga semua baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Kurnia Agusti dengan NPM 20.0401.0019. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Organisasi Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam serta kasus Al-Jami'atul Wasliyah. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu Al-Jami'at Al-Khairiyah. Jami'at Khair ini didirikan di Jakarta pada 17 Juli 1905. Jami'at Khair merupakan organisasi pertama dan memulai dengan bentuk modern dalam masyarakat Islam. Anggota dan pemimpinnya terdiri dari orang yang berada. Sekolah dasar Jami'at Khair bukan hanya mempelajari pengetahuan agama, tetapi juga mempelajari pengetahuan umum. Untuk memenuhi tenaga guru yang berkualitas, Jami'at Khair mendatangkan guru dari daerah lain bahkan luar negeri. Yang kedua, Al-Islah wal Irsyad. Pada tahun 1994 berdirilah perkumpulan Al-Islah wal Irsyad, kemudian terkenal dengan nama Al-Irsyad yang terdiri dari golongan Arab bukan golongan Alwi. Pendiri Al-Islah wal Irsyad yaitu Syekh Ahmad Surkati. Cara menyebarkan pemahamannya yaitu dengan tabligh dan pertemuan-pertemuan. Pada tahun 1915 berdirilah sekolah Al-Irsyad yang pertama di Jakarta. Murid Al-Irsyad pada haluan pertama didirikan dari anak-anak kalangan Arab dan anak-anak Indonesia dari Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga ada Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 10 November 1912, bertepatan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan didirikan organisasi Muhammadiyah ini adalah untuk membebaskan umat Islam dari kebekuan dalam segala bidang kehidupannya dan praktek-praktek agama yang menyimpang dari kemurnian ajaran Islam. Pada tahun 1015, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan sekolah dasarnya yang pertama. Pada sekolah ini diberikan pengetahuan umum dan agama. Yang keempat ada Persatuan Islam. Persatuan Islam didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammadiyah Yunus. Persatuan Islam menyebarkan pemikirannya dengan mengadakan pertemuan umum, tabligh, khotbah, mendirikan sekolah, menyebarkan pamflet, majalah, dan kitab. Di bidang pendidikan, Persatuan Islam mendirikan sebuah madrasah yang pada awalnya untuk anak-anak dari anggota Persatuan Islam, tetapi kemudian madrasah ini pun dibuka untuk anak-anak lainnya. Dan yang terakhir ada Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1929 di Surabaya. Pada tahun 1927 tujuan organisasi dirumuskan. Organisasi ini bertujuan memperkuat ikatan salah satu dari 4 mazhab serta untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk anggotanya. NU mendirikan madrasah dengan model barat sampai akhir tahun 1956. Komisi Perguruan NU mengeluarkan reglamen tentang susunan madrasah-madrasah NU yang terdiri dari 1. Madrasah Awaliyah, kedua Madrasah Ibtidaiyah, yang ketiga Madrasah Sanawiyah, yang keempat Madrasah Mu'alimin Wusta, dan yang terakhir Madrasah Mu'alimin Ulya. Selanjutnya ada contoh kasus Al-Jami'atul Wasliyah. Dewan Fatwa Al-Wasliyah mengeluarkan fatwa tentang hukum kawin antara muslim dan bukan muslim di catatan sipil pada tahun 1988 dengan dasar dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 221, Al-Mumtahanah ayat 10, Al-Maidah ayat 5, dan mengambil dasar hukum dari kitab I'anah Al-Talibin bahwa dan syarat boleh menikahinya jika dia Israiliyah, bahwa tidak diketahui masuk awal nenek-neneknya di dalam itu agama setelah nasahnya dan penyelewangannya, dan jika adalah dia yang bukan Israiliyah bahwa diketahui masuk awal nenek-neneknya di dalam agama itu sebelum menasahnya dan penyelewengannya.
Fatwanya adalah perkawinan muslim dengan yang bukan muslim baik di catatan sipil maupun di tempat-tempat lainnya dipandang dari hukum Islam tidak sah. Fatwa ini ditambah dengan akibat dari kawin beda agama seperti: pertama, bergaul hidup serumah tangga dengan perkawinan tersebut adalah pergaulan di luar perkawinan Islam. Kedua, bila terjadi percampuran dan hubungan suami istri bagi akibat dari perkawinan itu, ia dianggap zina. Ketiga, anak yang lahir dinasabkan kepada ibunya, bagi ayahnya tidak ada nasab, tidak ada saling mewarisi, tidak berhak menjadi wali nikah, dan wali nikah anak tersebut adalah hakim. Penghalalan kawin berbeda agama bagi Dewan Fatwa Al-Wasliyah dengan syarat ahlul kitabi tersebut diketahui bapak-bapak yang pertama kali dalam agama itu sebelum mansuh dan sebelum adanya perubahan. Akan tetapi syarat itu sulit untuk dilaksanakan, maka hukum kawin beda agama itu haram. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada keliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.